Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman yang menyaksikan video saya. Oke, video ini saya buat untuk mengganti perkuliahan kita pada pertemuan ketiga dan keempat ya. Kalau nggak salah 3, 4 atau 4 dan 5. Bukan, 5 dan 6. Sorry, 5 dan 6. Oke, langsung saja saya lanjut ya untuk mempersingkat waktu. Jadi kemarin saya sudah menyampaikan dampak kebakaran terhadap manusia, khususnya itu adalah dampaknya pada kesehatan manusia yang dimana itu terkait dengan produk kebakaran, yaitu adalah asap, bagaimana pengaruh asap terhadap kesehatan manusia. Nah, sekarang kita lihat dampak kebakaran terhadap flora dan fauna. Maaf nih, agak-agak error nih. Nah, kita lihat dulu bagaimana kerugian ekologis akibat kebakaran ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa fungsi hutan kita itu, fungsi utamanya itu antara lain menjaga kesuburan tanah, mengatur tata air, dan menjaga tempat tinggal fauna. Nah, jika hutan ini terganggu, maka fungsi-fungsi di atas ini juga akan terganggu. Nah, menurut si Mike Kinnon et al., dia menyebutkan bahwa apabila terjadi kebakaran hutan, maka kemungkinan akan terganggu 5 proses ekologi hutan, yakni suksesi alami, produksi bahan organik dan proses dekomposisi, siklus unsur hara, siklus hidrologi, dan pembentukan tanah. Selain itu, kebakaran hutan juga menimbulkan kerusakan fungsi hutan sebagai pengatur iklim dan penyerap karbon. Dan lebih jauh lagi akan merusak daerah aliran sungai. Nah, ini adalah kerugian ekologis akibat kebakaran hutan. Nah, kita lihat dulu terhadap dampak flora. Yang pertama itu adalah reaksi tumbuhan terhadap kebakaran. Jadi, ada beberapa reaksi-reaksi yang ditimbulkan oleh tumbuhan terhadap kebakaran. Misalnya itu ada dua, ada yang tumbuhan bereaksi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung itu artinya langsung terbakar ya, kemudian dia mati. Yang kedua adalah dia itu survive atau disebut dengan toleran. Suatu tumbuhan dapat langsung mati bila terkena kebakaran dengan kekerasan yang cukup, artinya langsung mati apabila terbakar gitu ya, secara langsung mati istilahnya gitu. Ada pula tumbuhan yang dapat bertahan hidup setelah mengalami kebakaran. Kemampuan suatu tumbuhan untuk bertahan hidup terhadap panas bergantungnya kepada toleransi terhadap panas dan ketahanannya terhadap kebakaran. Toleransi terpanas atau disebut dengan heat tolerance adalah kemampuan jaringan tanaman untuk bertahan hidup pada suhu tinggi. Ketahanan terhadap kebakaran adalah kemampuan tumbuhan untuk bertahan hidup setelah kebakaran. Jadi mereka punya dua heat tolerance. Yang pertama, pada saat terjadi kebakaran, mereka itu mampu bertahan. Kemudian setelah kebakaran pun tumbuhan itu masih bisa bertahan. Jadi dia ada dua, heat tolerance dan fire resistant gitu. Nah, yang pertama toleransi terhadap panas. Suatu tumbuhan dapat langsung mati karena kebakaran bila suhu dalam sel hidupnya meningkat sampai tingkat mematikan. Informasi yang tepat tentang suhu mematikan ini masih kurang ya. Namun demikian suhu yang mematikan jaringan tumbuhan ini sangat tergantung pada kadar air jaringan. Jaringan dengan kadar air tinggi pada umumnya mati pada suhu yang lebih rendah dalam waktu yang pendek. Jadi maksudnya gini, ada beberapa jenis tumbuhan atau sebut saja pohon yang memiliki kadar air yang tinggi. Nah, pohon dengan kadar air yang tinggi mungkin bisa saja survive pada panas tertentu, sehingga pada saat terjadi kebakaran dia tolerance, dia masih bisa hidup gitu. Nah, namun ada mungkin sebagian pohon yang dia mungkin kadar airnya rendah. Jadi ketika terkena api, dia tidak survive gitu. Jadi dia survive terhadap api dan dia mati terbakar gitu. Toleransi terhadap panas ini tidak hanya bergantung pada kadar air jaringan, akan tetapi berbeda menurut bagian tumbuhan yang berbeda-beda. Nah, tidak hanya pada jaringan tumbuhan, mungkin pada beberapa bagian pohon, mungkin saja dia bisa dia itu survive pada batangnya. Jadi batangnya masih kokoh tapi rantingnya sudah terbakar. Atau misalkan biji-bijinya masih hidup ya, tapi induknya sudah mati atau misalkan seperti itu. Ada yang daunnya mungkin masih ada, hanya kering menguning ya, karena mungkin dia daunnya itu tebal gitu.
Beberapa biji tumbuhan toleran terhadap panas, biji-biji jenis tumbuhan yang mempunyai kulit yang tebal dan keras sehingga dapat bertahan pada suhu tinggi. Akar, kulit, dan daun bervariasi dalam toleransinya terhadap panas. Variasi dalam toleransi tumbuhan ini terhadap panas dapat terjadi dengan adanya kandungan gula, pektin, dan senyawa-senyawa lain dalam jaringan tumbuhan. Ya. Kemudian resistensi terhadap kebakaran dan cadangan makanan tumbuhan. Ketahanan suatu tumbuhan terhadap kebakaran tergantung pada cadangan makanannya. Adanya cara adaptasi terhadap kebakaran dan rejim kebakaran yang mengenai tumbuhan. Tumbuhan paling peka terhadap kebakaran pada saat berbunga, membentuk biji, atau sedang aktif tumbuh, atau cadangan karbohidratnya relatif rendah. Nah, resistensi ini adalah bagaimana tumbuhan survive setelah pasca kebakaran. Jadi ada beberapa tumbuhan itu dia survive. Yang pertama mungkin dia memiliki pada tumbuhan yang berbiji, dia memiliki biji yang tebal. Jadi meskipun induknya sudah mati, tapi karena dia memiliki biji yang dia survive terhadap panas, dia mungkin suatu saat akan tumbuh lagi. Tapi ada beberapa tumbuhan mungkin dia resisten ya, mungkin dia bisa survive hanya pada saat terjadi kebakaran, tapi setelah pasca kebakaran dia tidak survive. Nah, dampaknya yang lebih buruk lagi ya, akibat kebakaran hutan ini, jangan sampai pada saat itu tumbuhan itu lagi sedang berbunga, membentuk biji ya, kemudian dia tidak meninggalkan anakan pada saat terjadi kebakaran. Akibatnya tumbuhan tersebut atau misalkan itu pohon bisa punah. Misalkan pada saat terjadi kebakaran, prosesnya adalah sedang terbentuknya biji ya atau sedang berbunga. Nah, sehingga pada saat dia sedang proses bunga belum ada anakan untuk dia tumbuh gitu. Jadi itu sangat berbahaya sekali dan sangat berdampak ya untuk kelangsungan tumbuhan tersebut gitu. Kemudian status cadangan makanan. Tumbuhan paling peka terhadap kebakaran pada saat berbunga, membentuk biji, atau sedang aktif tumbuh, atau cadangan karbohidratnya relatif rendah. Cadangan makanan ini bervariasi menurut spesies tumbuhan dan menurut musim. Kebakaran yang terjadi pada waktu tertentu di suatu musim dapat lebih merusak spesies tumbuhan tertentu dibandingkan pada spesies tumbuhan lainnya. Ini skip saja ya. Kemudian ini adalah rejim kebakaran. Nah, rejim kebakaran di sini adalah bagaimana efektivitas ataupun sifat adaptasi tumbuhan terhadap kebakaran harus dilihat dalam kaitannya pada suatu urutan kejadian kebakaran, bukan hanya dengan satu kejadian. Ya, jadi rejim kebakaran ini ada tiga hal-hal yang mempengaruhi sifat adaptasi tumbuhan. Yang pertama kita lihat frekuensi kebakaran. Nah, frekuensi kebakaran di sini adalah seberapa sering tumbuhan itu mengalami kebakaran hutan, bukan mengalami kebakaran, ya terbakar gitu. Nah, mungkin saja tumbuhan itu terbakar hanya mungkin saja pada saat kebakaran hutan pertama dia tidak langsung mati, dia masih survive. Tapi dengan kebakaran yang kedua dia masih mati. Atau mungkin pada kebakaran ke-1, kedua, dan ketiga dia masih survive, tapi pada kebakaran yang keempat dia bisa mati. Nah, frekuensi kebakaran itu adalah seberapa banyak tumbuhan tersebut mengalami kebakaran hutan gitu. Kemudian yang kedua ada musim kebakaran. Musim kebakaran di sini mempengaruhi kelangsungan hidup dan pembungaan tumbuhan. Di Indonesia pada umumnya terjadi kebakaran pada musim kemarau. Pada musim itu banyak tumbuhan yang dorman yang tumbuh kembali pada musim berikutnya. Jadi pada musim kebakaran itu bersamaan dengan musim kemarau, yang dimana tumbuhan pada saat itu sedang dorman. Artinya belum akan tumbuh. Biasanya kan tumbuhan akan tumbuh pada musim hujan ya. Pada musim hujan baru tumbuh. Bayangkan tumbuhan sedang dorman kemudian terbakar hutan, sehingga menyebabkan nggak tumbuh itunya. Mereka sedang dorman kemudian terjadi kebakaran. Bisa saja biji-bijinya itu terbakar gitu. Kemudian kekerasan, lama, dan luas kebakaran. Tumbuhan bervariasi dalam tanggapannya terhadap kekerasan kebakaran dan lamanya pemanasan. Kebakaran ringan dapat merusak spesies-spesies terhadap api, sementara kebakaran sedang dan kebakaran hebat dapat merangsang reproduksi masyarakat tumbuhan yang permudaannya tergantung pada api. Jadi ada beberapa tumbuhan, ini ada dua dampak ya. Yang pertama, kalau dampak negatifnya mungkin kalau mereka mengalami kekerasan dan lamanya kebakaran menyebabkan beberapa tumbuhan itu mati. Tapi ada beberapa tumbuhan yang mendapatkan dampaknya, mungkin karena kebakaran dia mendapatkan treatment atau tindakan sehingga dia bisa tumbuh. Contohnya pada tumbuhan yang memiliki biji-biji yang tebal,
karena dia harus ditreatment, harus mendapatkan perlakuan mungkin melalui panas api sehingga tumbuhan itu terpatahkan dormansinya sehingga dia biasa tumbuh gitu. Oke, saya skip dulu videonya karena saya harus upload di YouTube. Dia kalau di YouTube itu harus upload 15 menit gitu. Jadi karena saya kan YouTube-nya gratis gitu. Saya skip, saya lanjut pada video kedua. Terima kasih.